impulse A, B, C, dan kita punya reaction di sini. Kita ada punya posisi buy di harga 3312, SL-nya di bawah low di sini, ya, di bawah swing low di sini. Kemudian targetnya adalah all the way up, regular flat. Nah, structure ini seharusnya naik untuk break di atas. It is very possible to break another all-time high setelah market break di atas 3435 dan kasih Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 9 sampai dengan 13 Juni 2025. Dan kali ini tampilannya sedikit berbeda daripada biasa karena saat ini saya sedang traveling. Oke, dan saya ingin sampaikan untuk sumber volatilitas utama minggu ini ada di hari Rabu, yaitu data CPI atau Consumer Price Index, atau bahasa Indonesianya itu adalah inflasi di sektor konsumen dari US yang akan dirilis 7.30 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan sumber volatilitas utama pada minggu ini. Oke, seperti apa perkembangan technical atau struktur market yang ada? Kita langsung aja ke chart. Dan seperti biasa kita akan bahas untuk dua market utama terlebih dahulu, yaitu market gold. Structure utamanya adalah yang warna pink ini. Impulse A, B, C, dan kita punya reaction di sini. Kita ada punya posisi buy di harga 3312, SL-nya di bawah low di sini, ya, di bawah swing low di sini. Kemudian targetnya adalah all the way up. Oke. Nah, saya katakan structure-nya tidak berubah, di mana structure utamanya adalah impulse A, B, C yang warna pink yang besar ini, regular flat. Nah, structure ini seharusnya naik untuk break di atas 3435 minimal. Dan for the best case, dia akan break another all-time high, 3.500. It is very possible to break another all-time high setelah market break di atas 3435 dan kasih complete consolidation. Pada saat itu terjadi, kita tahu itu adalah konfirmasi the market will take another all-time high. Oke, jadi untuk structure yang besar ini, pandangannya tidak berubah sama sekali. Targetnya adalah to break di stop 3435. Dan kita punya satu tambahan add to winning position, yaitu 3312. Kita akan settle partially atau take profit partially ketika harga break di atas top sebelumnya. Nah, tambahan sedikit buat teman-teman semuanya. This is just the way yang kita lakukan di grup premium saya, how to maximize the profit. Jadi walaupun misalkan kita tahu, andaikan structure ini play out, impulse A, B, C, dari sini kita udah ada buy 3149 atau let's say 3150, udah ada buy, bukan berarti kita diamkan sampai hit take profit, misalkan break another all time high, tidak. Oke, kita bakal maximize the profit apabila ya kita melihat another complete correction. Contoh di sini. Jadi kita punya adding to winning position selain daripada 3149.50 ya buy, kita punya buy lagi di 3270 ya, di 3270, dan terakhir itu adalah 3312. Oke, targetnya minimum adalah 3435. Oke, itu dulu untuk market gold sekarang. Oke, market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah market US oil. Nah, untuk US oil structure-nya atau bias-nya itu kurang lebih sama dengan gold. Bedanya ini main structure di US oil yang warna kuning ini adalah expanding flat, impulse A, B, C, dan market akan naik break the stop, which is sudah done terjadi di sini. Nah, setelah break the stop kita bisa lihat impulse correction, you will have another impulse, dan market akan break top yang ada di sini. Oke, 6483. Nah, at the moment harganya di sini tadi pagi adalah 6480. Jadi menurut saya it's the matter of time sebelum market break di stop. Nah, setelah market break top di sini, saya akan settle semua position. Oke, ini adalah contoh live case yang saya lakukan how to maximize the profit. Oke, jadi dari bawah kita tahu pertama kita ada buy di harga di sini ya 57.03. Buy kedua adalah 5812. Buy ketiga adalah di harga 6104. Buy keempat adalah di harga 61.15. Nah, ini adalah add to winning position.
Jadi dari bawah 5703, lalu 5812, 6104, 6115, dan kita akan settle semua ketika harga break di stop. Okay, this is the way how we maximize the profit. Nah, bedanya apa dengan average down? Jadi ini disebut dengan average up, ya. Dan bedanya apa dengan average down? Average down kita lakukan, okay, ketika posisinya minus. Contohnya kita buy, ketika harganya turun kita add to losing position. Nah, bedanya dengan add to winning position, kita tidak menggunakan modal kita, tapi kita menggunakan dari keuntungan yang lagi ngambang dari posisi sebelumnya. Nah, bagaimana caranya add to winning position? Bagaimana cara manage trade-nya sehingga kita bisa risk minimum dan kita bisa maximize the profit? Ini yang saya bahas dalam kurikulum trading grup saya, yaitu grup premium. Okay? So this is the way, this is the live case how I maximize the profit. Okay? Targetnya adalah break the stop atau level 65. Okay? Untuk minggu ini. Ya, itu untuk US oil. Nah, market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah mulai dari market forex. Nah, untuk market forex pertama kali yang mau kita bahas itu adalah market DXY atau dollar index terlebih dahulu. This is the impulse A, B, potential C. Nah, C ini saya lihat karena momentumnya cukup deras ke atas. Di C di sini saya bisa lihat ada kemungkinan market akan bentuk structure seperti ini, adalah impulse-nya. Oke, ini adalah pullback, lalu consolidate, one more drop seperti ini to take this stop. Oke, or even this stop. Oke, setelah top ini terjadi, maka dia akan berubah jadi expanding flat. So this is your sell, stop loss above this stop, okay, to break another low. Oke, itu yang saya lihat untuk dollar index atau DXY. Early part of the week, ya mungkin drop down dulu. Mungkin dia akan drop dulu sebagai konsolidasi. One more up to take this stop minimum or even this stop. Lalu we look for sell dengan stop loss di atas ini. Oke, itu untuk di XY. Oke, untuk pair forex berikutnya yang mau saya bahas itu adalah market Aussie dollar US dollar. Untuk market Aussie dollar US dollar untuk minggu ini, oke, yang saya mau adalah look for buy. Ideally, possible structure adalah ini, impulse, A, B, drop. Jadi seperti ini, dan this is going to be my buy. Nah, permasalahannya adalah per video ini dibuat, harganya itu belum drop. Oke, harganya belum drop, ini structure yang ada sekarang, drop, up. Nah, kalau ini up, break di atas top di sini, lalu one more drop to take this low, this is just the extension of the B wave. Oke, dan kalau dia kasih struktur seperti ini, break di bawah low di sini, kemudian kasih reaction, this is going to be my buy. Jadi, ideally, untuk Aussie dollar US dollar, look for the buy ketika dia break di bawah low yang ada di sini, H4, dengan possible structure seperti ini. One more drop, jadi expanding flat for another up. Ya, jadi kesimpulannya, Aussie dollar US dollar, look for the buy ketika harga berhasil take low yang ada di sini. Oke, market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah market GBP US dollar. Nah, sama seperti Aussie dollar US dollar, untuk GBP US dollar, the most ideal scenario ya itu adalah ketika harga berhasil break di bawah low yang ada di sini. Oke, ini. Oke, karena by the time itu akan jadi expanding flat. Ya, jadi kalau dia nggak break di bawah low di sini, dia hanya akan jadi running flat. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, jadi untuk minggu ini, kalau kalian tanya, saya hanya akan buy untuk GBP USD kalau ini structure impulse A, this is possible B, dia lagi drop sekarang. Nah, kalaupun ini dia naik, break di stop, ini hanya adalah extension, one more drop, ya, the most ideal adalah take the low, kemudian kasih buy setup di sini, this is our buy for another upside. Oke, itu untuk GBP USD. Next pair yang saya mau bahas itu adalah GBP Canadian Dollar. Nah, untuk GBP Canadian Dollar, ini adalah impulse-nya, drop. Nah, untuk kondisi sekarang, ini adalah possible one more up seperti begini, dan drop. Nah, drop berikutnya terjadi. Kalau terjadi, kemudian take the low,
ya, ini akan jadi zona di mana saya akan look for the buy. Karena by the time structure-nya possible menjadi seperti ini, this is my buy for another upside. Jadi itu untuk GBP Canadian Dollar. Market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah Aussie Yen. Nah, untuk Aussie Yen, dari minggu lalu saya katakan, ini adalah possible structure-nya, impulse A, B, C. Pattern line yang warna pink ini adalah pattern line expanding flat for another upside. Nah, per minggu lalu di harga 94, ketika di sini kita udah ada buy, ya, jadi expanding flat followed by another regular flat, kita ada buy di harga 9270-an, settle di 94, take partial profit, take all profit tuh ketika di sini ya 9485. Oke. Nah, buat kalian yang belum buy, kalau minggu ini sebelum harganya naik lagi dia kasih consolidation seperti begini, impulse, consolidation atau complete correction, this is your buy for another upside. Oke. Kalau ini terjadi possible juga untuk take this stop. Ya, itu untuk Aussie Yen. Pair forex berikutnya yang saya mau bahas itu adalah Euro Aussie Dollar. Nah, untuk Euro Aussie Dollar, possible structure adalah ini, impulse, A, B, one more drop to take this low. Setelah ini terjadi, I'm looking for buy. Ya, kalau ini terjadi, this is going to be my buy for another upside. Jadi, ideally, kesimpulannya, untuk minggu ini, harga Euro Aus break di bawah low yang ada di sini, this is going to be my buy. Pair forex berikutnya yang saya mau bahas ini adalah GBP New Zealand. Nah, untuk GBP New Zealand, skenario-nya ini cukup ribet, ya, cukup ribet karena dari sini sebenarnya saya expect market up impulsively. Tapi yang terjadi adalah up lalu drop correctively. Nah, possible to take this low ada nggak? Ada. Oke. Final invalidation untuk planning buy, struktur buy adalah di bawah low di sini. Jadi ini adalah impulse A, B. Kalau dia one more drop pun, saya tidak expect market untuk take this low anymore. Karena ini adalah possible running flat. Oke, karena kalau jadi intinya adalah sepanjang harga tidak break di bawah low ini, oke, any low taken, ya, diambil, low di sini ataupun di sini, look for your buy for another push to the upside. Sepanjang dia tidak break low yang ada di sini. Ini adalah chart H4. Oke, itu untuk British Pound New Zealand. Oke, pair forex terakhir yang saya mau bahas itu adalah US dollar Swiss franc. Possible structure-nya adalah ini, impulse A, B, C. Nah, dilihat dari cara dia naik seperti ini, oke. Nah, ini menandakan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah possible structure seperti ini, impulse A, ini bisa juga B, one more drop. Nah, dengan kondisi pullback yang sedalam ini, saya tidak expect harga untuk break this low. Oke, jadi kalau itu terjadi, ini adalah contracting flat. Nah, which is ini saya tidak trade sama sekali. Nah, hal paling ideal, skenario paling ideal adalah dari sini dia drop, break this low. Jadi dia akan menjadi bentuknya seperti ini, impulse A, B, C. Ini extend ke bawah, wave C-nya ini extend ke bawah, tanpa break low yang di sini, this is going up. Oke, itu untuk US dollar Swiss franc. Jadi the most ideal scenario untuk trade minggu ini adalah buy dengan kondisi dia take low yang ada di sini. Oke, buat kalian yang belum ada posisi, kalau kalian mau look for buy ataupun ambil posisi dollar Swiss franc, tunggu dia take the low. Ya, personally saya akan seperti itu dan saya baru look for buy for the upside. Oke, market berikut yang saya mau bahas itu adalah Bitcoin. Untuk Bitcoin, minggu ini saya akan look for buy. Kapan look for the buy? Ideally adalah ketika harga take this low, 103.995. Ketika harga bisa take the low 103.995. Ini low yang di sini, 103.995. Nah, harga sekarang per video ini dibuat harganya lagi pump ke atas. Kalau dia tidak drop di bawah ini, just let it be untuk naik ke atas ya. Jadi saya nggak akan ambil untuk Bitcoin di minggu ini kalau harganya tidak break di bawah 103.995. Oke, kalau itu tidak terjadi ya saya biarkan dia naik.
Ya, karena the most ideal scenario adalah dia break di bawah 103.995, kemudian kasih buy setup tanpa break low yang ada di sini. Karena at the moment, kalau ini yang terjadi, benar skenario yang saya mau terjadi, impulse A, B, one more drop seperti ini, this is your protected low for another upside. Kalau ini terjadi, this is my buy. Ya, itu untuk Bitcoin US dollar. Market berikut yang saya mau bahas itu adalah Ethereum. Nah, untuk Ethereum dari minggu lalu, ya saya sudah share, the most ideal scenario adalah, ini adalah impulse A, B, C. Kalau dia berhasil take low yang dari sini, dia akan jadi expanding flat. This is the most ideal scenario for buy. Oke, itu untuk Ethereum US dollar. Dua market terakhir yang saya mau bahas itu adalah market index, yaitu pertama adalah DAX. Untuk DAX, saya punya posisi sell di 24250, at the moment running floating profit sekitar 40 pips. Nah, dasar saya sell itu adalah, ini adalah impulse A, B, C. Ya, probably drop. The most ideal adalah break this low. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, makanya adalah impulse A, B, C, dan settle for the sell. Setelah break low di bawah ini, kemudian kita look for the buy for another upside lagi. Jadi sell dulu, and then look for another upside. Itu untuk DAX ya. Sell-nya adalah 24250. The most ideal adalah ketika dia break di bawah di sini, harga low ini. Ya, ini H4. Oke, low yang saya maksud itu adalah ini. Low yang ada di sini. Oke, low ini ya. 23739. Kalau itu terjadi, settle for the sell, then look for the buy. Market terakhir yang saya mau bahas itu adalah Dow Jones atau US 30. Ini adalah impulse A, B, C. Ya, ini adalah the most ideal scenario untuk buy. Oke, jadi saya punya sell ketika hari Jumat lalu. Oke, sell saya itu karena ada rejection seperti ini, dan rejection ini terjadi setelah dia take di stop. Oke, ada rejection, ya, SL di atas ini, this is the max 1% risk, target all the way down ke bawah, risk rewardnya ini adalah 1:2,5. Oke, jadi impulse A, B, C, C-nya ini adalah drop di bawah low di sini, by the time dia akan jadi expanding flat, dan kita look for buy for another upside, possibly adalah 43.000 sampai 43.500 dengan SL di bawah ini. Ya, jadi artinya kalau dia dari sini beneran drop, take the low tanpa break low yang ada di sini, ya, we look for the buy for another upside. At the moment saya adalah sell dulu sebelum another buy. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. All the best for your trade. Trade with care. Kita nggak ketemu untuk hari Rabu. Ya, kita akan ketemu lagi nanti pada hari Senin depan. Ya, hari Senin depan untuk Weekly Market Outlook tanggal 16 Juni 2025. Oke, all the best for your trade. See you again soon. Jadi buat kalian yang mau dapat update secara berkala, buat yang belum gabung dalam grup premium, silakan join public Telegram group yang linknya ada di deskripsi di video ini. See you on the next update. Bye-bye.